Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asrianti dengan NIM 1906020055. Baik, di sini saya ingin menghafal 3 hadis dan tafsirannya untuk memenuhi syarat UAS hadis ahkam muamalah. Yang pertama yaitu hadis ukhuwah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzatan an Anasibahi Maliki radhiyallahu anhu qadimi Rasulullahi qala layak aminu ahadakum hatta hiba li'a akhihi mayahibu dinafsi. Artinya Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tafsir dari ukhuwah Islamiyah ini yaitu berarti sebuah hubungan persaudaraan antara satu muslim dengan muslim lainnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia berupa kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya antara sesama muslim atau terhadap hadis di atas itu menjelaskan kepada kita bahwa sebagai orang Islam kita semua bersaudara. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam hendaknya saling menyayangi dan tidak saling menyakiti. Kita harus mendukung dan mengajak kepada kebaikan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Selain daripada hadis di atas, terdapat pula ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk saling menjaga hubungan antara persaudaraan antara sesama umat Islam. Salah satu contohnya bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 tentang perintah memperbaiki hubungan persaudaraan. Menurut pendapat ulama tentang hukum ukhuwah Islamiyah merupakan suatu perikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu umat Islam senantiasa terikat satu antara sama lainnya dan membentuk satu bangunan umat yang kokoh. Yang kedua itu yaitu hadis agama itu adalah nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyatan Tamimi bni Ausidari radhiyallahu anhu anna nabiyya qala adinu nasihatu qulna lamin qala lillahi wali kutabihi wali rasulihi wali aimatil muslimin wa amatihim.
Artinya Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, bagi siapa? Beliau bersabda, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Jadi tafsir dari agama itu adalah nasihat, yaitu berdasarkan hadis tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa agama adalah nasihat bagi kita untuk memenuhi 5 hak dalam kitab secara sahih dan Muslim. Imam Nabawi telah mengutip ulasan tes ulama At-Tabi dan ulama lainnya tentang hadis tersebut. Pertama, hak Allah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari agama itu nasihat. Untuk memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah beriman kepadanya, tidak menyekutunya, meyakini sifat sempurnanya, menyucikannya dari segala kekurangan, taat kepadanya, menjauhi larangannya, serta mencintai dan membenci karenanya. Kedua, hak rasulnya. Adapun maksud dari agama itu nasihat, untuk memenuhi hak rasulnya adalah yakin dari meyakini kebenaran dari kesalahannya dan mengimani apa yang di dalamnya, apa di bawahnya, taat kepada perintah dan larangannya, serta membelanya baik ketika beliau masih hidup maupun beliau telah tiada. Tiga, hak kitabnya. Maksud dari agama itu nasihat untuk memenuhi hak kitabnya adalah dengan meyakini bahwa tiada kitab dan karya manusia yang menyerupai Al-Quran. Mengagungkan Al-Quran, membacanya dengan sungguh-sungguh dan khusyuk, dan meyakini kebenaran kandungannya dan menjelaskan hukum-hukumnya serta memahami ilmu-ilmu yang terkandung dalamnya. 4. Hak pemimpin muslim. Maksud dari agama itu nasihat untuk memenuhi hak pemimpin muslim adalah dengan mendukung dan menaati dan kebenaran dan dengan pantas dan kelima, hak orang-orang muslim. Sedangkan maksud dari agama itu nasihat yaitu untuk memenuhi kebutuhan hak orang muslim dengan mengarahkan pada orang muslim yang bermanfaat baginya di akhirat dan yang membahayakan, serta menyuruhkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Sungguh betapa indahnya sabda Nabi SAW yang mengingatkan kita bahwa agama Islam itu yang kita anut itu merupakan nasihat terbesar bagi kita untuk senantiasa memenuhi hak-hak Allah, Rasulnya, kitabnya, para pemimpin, dan kepada para muslim lainnya. Yang ketiga itu hadis ke-12, yaitu menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullahi min husni
Islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Hadis Hasan riwayatkan Tirmizi dan yang lainnya. Tasiran menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, yaitu sesuatu yang dituntut dan sangat perhatikan seseorang. Maka indikasi baiknya Islam seseorang adalah apabila dia meninggalkan apa yang tidak dituntutnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, urusan agama maupun dunia. Termasuk dalam perkara ini adalah semua perkara yang diharamkan, makruh, mubah, yang berlebihan, yang tidak ada manfaatnya. Namun penekanan yang lebih kuat disampaikan dalam hadis ini adalah masalah ucapan, yaitu meninggalkan ucapan yang tidak berguna. Standar bermanfaat atau tidaknya sesuatu adalah ketentuan syariat, bukan pendapat dari hawa nafsu. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini menghimpun semua ajaran agama karena secara tekstual menyebutkan tentang atarku dan secara tekstual mengisyaratkan al-fi'lu. Ibnu Rajab berkata, hadis ini dasar yang sangat penting berkaitan dengan masalah akhlak. Abu Daud berkata, ikhlas hadis ada 4 hadis. Salah satunya adalah hadis ini. Syarah Ibnu Dakhil al-Id terhadap al-Arba'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.